Yo guys, ketemu lagi dan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 21 bulan Juni ya 2023. Dan seperti biasanya tidak bosan-bosannya kita selalu ingatkan ya buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Apalagi di keramaian guys, karena di luar sana banyak sekali virus dan juga penyakit yang mengintai kesehatan kita guys. Oke, kita langsung melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat ya dari data coin market cap di sini menunjukkan kenaikan ya di 3,96%. Ini keren banget tentunya guys ya. Dan tentu saja ini adalah efek dari Bitcoin dan juga teman-temannya ya. Dimana untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini mengalami kenaikan cukup signifikan ya di 4,37% guys. Bahkan tadi pagi sempat ya menyentuh di 5% untuk kenaikannya. Jadi dalam waktu 7 hari ke belakang Bitcoin ini sudah naik 7,7% guys. Lumayan ya. Kemudian untuk Ethereum juga sudah mulai terlihat adanya kenaikan di mana dalam 24 jam 2,2% untuk kenaikannya, meskipun dalam satu minggu ya masih hijau tapi tipis ya di 1,5% guys. Kemudian untuk BNB juga sudah mulai terlihat ya untuk kenaikannya dalam 24 jam ini juga mengalami kenaikan di 1,1% guys. Kemudian untuk XRP ini masih berjuang ya untuk naik dan saya kurang paham ya kenapa XRP ini masih susah untuk naik padahal waktu kemarin ya dimana yang lain itu pada turun dia malah naik sendiri guys. Dan mungkin aja ini efek dari taking profit ya dari para holders XRP itu sendiri guys, sehingga sekarang untuk para investor yang masuk di XRP ini masih sedikit ya, kita tunggu aja. Kemudian untuk Cardano juga mengalami kenaikan ya di 1,96%, Dogecoin juga naik tipis ya di 0,13%, Solana lumayan ya di 2,14%. Untuk Litecoin, Polygon, kemudian Polkadot ini tidak jauh berbeda perubahannya di antara 2%-an guys. Dan rata-rata kalau kita lihat di sini ya, untuk pergerakan dari altcoin ini cukup bervariasi, ada yang merah dan ada yang hijau, tapi rata-rata hijau ya. Dan pergerakannya antara 1 sampai 2% guys. Ini keren banget ya. Dan terlihat di sini untuk Bitcoin memang cukup lumayan kenaikannya. Dan kalau kita lihat ya, pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri dalam waktu 24 jam ini ya, kemarin mengalami kenaikan yang cukup signifikan banget. Dan close candle kemarin guys, ini sudah menembus di harga 28.000 guys. Dan seperti yang saya bilang kemarin, kalau seandainya Bitcoin ini sudah menembus di 27.000, apalagi sudah menembus di harga 28.000, kemudian close candle di atasnya, ini maka akan sangat bagus banget guys untuk Bitcoin. Kalau kita lihat histori sebelumnya ya, kalian bisa lihat di sini waktu menembus di MA50 ya. Kalau kita lihat di sini, kemudian untuk close candle-nya di atas MA50, bahkan di sini sempat menembus ya di 26.000 kemarin, padahal di sini ada resisten yang cukup kuat. Kemudian besoknya langsung naik guys. Kalian bisa lihat ya di sini. Nah, seandainya ini terjadi ya, dimana kita bisa lihat di sini untuk resistennya ini cukup kuat ya di antara harga 28.000 sampai 28.500 di sini. Dan seandainya jika untuk kenaikan Bitcoin ini masih lanjut ya dan close candle-nya ini di atas harga 28.000 ini, maka target berikutnya akan mencoba retest di harga 30.000 ini guys. Ini akan keren banget ya. Kemudian untuk DCA buat teman-teman semua yang mungkin udah ketinggalan ya, kalian bisa nunggu harga di sekitar harga 27.200 ya, tepatnya di support di sini, atau bisa menunggu di support $27.000 guys. Karena bisa aja Bitcoin ini akan rebound dulu ke bawah ya, dimana para investor juga pasti mengambil profit sementara guys ya. Nanti kita akan update lagi untuk perkembangan harga Bitcoin ini guys, karena cukup menarik ya untuk minggu ini sepertinya. Kemudian pertanyaannya guys, kenapa Bitcoin tiba-tiba naik ya? Nah, di sini saya sudah mencari beberapa artikel yang bisa kita jadikan sebagai acuan ya kenapa Bitcoin ini naik guys. Yang pertama kita coba lansir dari harian CoinDesk. Di sini diinformasikan ya bahwa rally Bitcoin ke 28.000 ini menyebabkan tekanan jual terbesar bulan ini guys. Jadi lonjakan harga dari Bitcoin ini ya melikuidasi sekitar 36,6 juta dolar ya untuk posisi short ya dalam 24 jam terakhir ini guys, yang terbesar dalam bulan ini. Jadi para investor yang mengambil posisi untuk futures dari short ya, khususnya posisinya ini banyak yang terkena likuidasi ya dari kenaikan Bitcoin ini guys. Jadi mata uang kripto terbesar ini melonjak hingga 28.150 dolar ya dalam beberapa jam setelah diperdagangkan di sekitar 26.800 dolar guys, hampir sepanjang hari. Baru-baru ini memangkas beberapa kenaikannya turun menjadi sekitar 27
$37.900, tetapi tetap naik ya 5,2% guys selama 24 jam terakhir ini untuk mengungguli sebagian besar aset digital lainnya guys. Para pedagang yang memposisikan harga turun atau posisi short ini kehilangan sekitar $36,6 juta ya dalam likuidasi selama 24 jam terakhir ini, dan ini adalah jumlah likuidasi singkat terbesar ya sejak 28 Mei kemarin guys. Lonjakan harga terjadi setelah sejumlah lembaga jasa keuangan besar mengumumkan inisiatif kripto besar, mencerahkan suasana yang memburuk dalam beberapa pekan terakhir ya akibat meningkatnya tekanan regulasi Amerika Serikat terhadap tuntutan hukum terhadap bursa kripto Binance dan Coinbase kemarin guys. Kemudian raksasa perbankan Deutsche Bank ini juga mengatakan ya pada hari Selasa bahwa mereka telah mengajukan permohonan lisensi untuk penyimpanan aset digital di Jerman guys. Pertukaran kripto EDX Market yang menerima pendanaan dari kelas berat keuangan termasuk Charles Schwab atau SCHW, Citadel Securities dan Fidelity Digital Asset mulai menawarkan perdagangan dengan Bitcoin guys dan juga Ethereum ya pada hari yang sama. Pekan lalu raksasa manajemen investasi BlackRock ini juga mengejutkan pasar ya dengan mengajukan dana yang diperdagangkan di bursa Bitcoin ETF guys. Nah ini keren banget ya. Jadi sentimen-sentimen positif kemarin ini membuat harga Bitcoin naik guys. Kemudian kalau kita lansir dari harian CryptoSlate, di sini diinformasikan bahwa Bitcoin ini kembali di atas $28.000, ini menguasai 49% pangsa pasar seiring dengan perjuangan altcoin guys. Jadi Bitcoin secara singkat mendapatkan kembali 50% pangsa pasar hari ini karena investor terus menarik diri dari altcoin. Dan ini terlihat ya dari grafik untuk Bitcoin dominance guys. Ini keren banget seperti yang terlihat di sini ya, kenaikannya cukup lumayan guys. Dan ini menunjukkan bahwa arus uang sekarang ini lagi gencar-gencarnya ya masuk ke Bitcoin guys ya. Jadi ketika sebagian besar kripto mengalami kesulitan di tengah serangkaian kemunduran regulasi, ini Bitcoin tetap tangguh ya. Di mana hari ini Bitcoin ini menembus di 28.000 untuk pertama kalinya sejak 28 Mei guys, dalam sebuah kebangkitan yang membuat dominasi Bitcoin atas total kapitalisasi pasar mata uang kripto naik menjadi 49%. Pada saat berita ini ditulis, Bitcoin diperdagangkan pada $27.962 dan naik hampir 5% guys. Dalam 24 jam terakhir Bitcoin mencatat nilai likuidasi tertinggi di seluruh mata uang kripto dengan total $51,19 juta. Dengan pesanan likuidasi tunggal terbesar adalah perdagangan Bitcoin USDT di Binance senilai $4,67 menurut data dari CoinGlass. Jadi banyak yang kena margin call ya. Jadi momentum kenaikan Bitcoin mengikuti peningkatan minat institusional dari para pemain besar. Minggu lalu BlackRock, manajer aset terbesar di dunia, mengajukan aplikasi untuk ETF Bitcoin Spot ke SEC guys. Dan banyak perusahaan telah berusaha mendapatkan persetujuan SEC untuk ETF Bitcoin Spot. Tetapi sejauh ini belum ada yang berhasil guys. Gary Gensler sebagai ketua SEC ya telah secara vokal menyatakan niatnya untuk mengambil tindakan terhadap perusahaan-perusahaan kripto yang dianggap beroperasi di luar hukum Amerika Serikat. Dan Gensler telah menyatakan bahwa setiap mata uang kripto dengan pengecualian Bitcoin memenuhi syarat sebagai sekuritas ya di bawah hukum Amerika Serikat. Namun sikapnya terhadap Ethereum ini masih ambigu ya. Jadi dari sentimen positif ini terlihat banget ya efek dari BlackRock kemarin waktu mengajukan untuk ETF Bitcoin Spotnya kepada SEC guys. Bahkan ya kalau kita lihat dari harian Watcher.guru, ini baru diinformasikan belum lama ya. Jadi sebuah aset manager juga yang bernama Wisdom Tree ini juga mengajukan ya untuk spot Bitcoin ETF guys. Di mana Wisdom Tree ini mempunyai aset sekitar $87 miliar guys. Ini keren banget ya. Jadi satu persatu sudah mulai melirik untuk mengajukan spot Bitcoin ETF-nya setelah BlackRock kemarin sebagai aset manager terbesar di dunia ya yang sudah mulai mengajukan untuk spot Bitcoin ETF-nya guys. Ini akan keren banget nanti efeknya. Selain itu ya guys ya, kalau kita lihat dari harian Finbold, di sini diinformasikan bahwa paus Bitcoin ini mengumpulkan Bitcoin senilai $3,5 miliar di tengah penurunan pasar kemarin guys. Ini juga bisa menjadi salah satu sebabnya. Jadi ketika pasar mata uang kripto terus berusaha pulih ya dari penurunan yang telah terjadi dalam beberapa minggu terakhir, para pemilik Bitcoin terbesar telah mengambil kesempatan untuk meningkatkan kepemilikan mereka ya ketika harga masih relatif rendah kemarin guys. Jadi mereka tuh pada akumulasi lagi guys. Memang ya, para paus Bitcoin ini atau wallet kripto yang memiliki antara 1.000 dan 10.000 Bitcoin ini secara kolektif telah mengumpulkan sekitar 131.600 Bitcoin guys. Di mana saat ini bernilai lebih dari $3,5 miliar. Dalam 11 minggu terakhir menurut data yang dibagikan oleh blockchain dan platform analitik kripto yaitu Santiment pada 20 Juni guys. Kalian bisa lihat ya untuk lebih lengkapnya dari bagiannya di sini. Jadi dengan demikian ya, paus Bitcoin ini telah membawa kembali tingkat pasokan akumulasi kolektif mereka ke level tertinggi dalam 7 minggu.
melonjak dari sekitar 4,51 juta Bitcoin pada awal April hingga mendekati 4,65 juta Bitcoin pada saat publikasi ini guys. Sementara selama waktu ini, harga Bitcoin sedikit menurun dan relatif stagnan seperti yang ditunjukkan oleh grafik guys. Khususnya sebagian besar akumulasi di atas terjadi pada minggu lalu saja ya, ketika pemegang Bitcoin dengan 1.000 sampai 10.000 Bitcoin menambahkan lebih dari 60.000 Bitcoin guys ke dalam kepemilikan mereka, senilai hampir 1,6 miliar dolar. Sesuai dengan informasi yang dibagikan oleh pakar perdagangan kripto Ali Martinez dalam sebuah tweet yang diterbitkan pada 20 Juni kemarin. Sementara itu, aset keuangan terdesentralisasi atau DeFi utama pada saat berita ini diturunkan ya, berada pada harga 26.766 dolar, menunjukkan peningkatan 1,21% ya dalam 24 jam terakhir dan kenaikan 2,76% dalam 7 hari sebelumnya guys, karena mencoba membalikkan penurunannya ya di 1,14% pada grafik bulanannya. Dimana sebelumnya ya, Mihailakov, seorang analisis mata uang kripto dan anggota platform pelacakan keuangan dan Crypto Trading View, menunjukkan bahwa Bitcoin telah menunjukkan ketahanan yang luar biasa dengan secara efektif mempertahankan posisinya, mencatat bahwa Bitcoin telah bertahan dengan sangat baik ya di tengah ketidakpastian pasar yang meluas, seperti yang dilaporkan Finbot pada tanggal 18 Juni guys. Ini menarik ya, jadi para whales dari penurunan Bitcoin kemarin itu menjadi saat yang tepat ya untuk serok bawah guys, akumulasi lagi, karena seperti yang kalian tahu ya, pada pertengahan 2024 nanti ada halving Bitcoin guys. Jadi untuk sekarang ini adalah waktu yang tepat guys untuk borong Bitcoin ya sebelum halving nanti. Kemudian kita lanjutin informasi berikutnya. Kita lansir dari Cointelegraph ya. Dimana di sini diinformasikan bahwa Binance akan mengimplementasikan Node Lightning Network untuk meningkatkan transaksi Bitcoin guys. Nah, ini menarik ya. Jadi Binance berharap untuk memungkinkan deposit dan penarikan Bitcoin yang lancar ya sambil mengatasi masalah kemacetan jaringan. Pada tanggal 20 Juni, bursa mata uang kripto Binance mengumumkan bahwa mereka telah mulai mengoperasikan node di Bitcoin Lightning Network sebagai langkah penting untuk mengintegrasikannya untuk setoran dan juga penarikannya guys. Dalam sebuah tweet ya, Binance berterima kasih kepada para pengguna yang telah memperhatikan node Lightning baru mereka dan mengonfirmasi kehadirannya. Namun Binance menyoroti ya bahwa pekerjaan teknis tambahan harus diselesaikan ya sebelum integrasi Lightning diimplementasikan sepenuhnya, dan berjanji untuk memberikan pembaruan di sepanjang jalannya guys. Kemudian menanggapi kemacetan yang disaksikan di bursa Bitcoin ini ya, Bitcoin pada tanggal 7 Mei di mana Binance mengumumkan rencananya untuk menggabungkan jaringan Lightning untuk mengurangi kemacetan. Dalam sebuah tweet, Binance menyebutkan upaya berkelanjutan ya untuk memungkinkan penarikan Bitcoin Lightning Network, mengakui potensinya dalam situasi seperti itu. Peningkatan kemacetan terutama disebabkan oleh lonjakan transaksi BRC20 token ya, dengan popularitas meme coin sebagai faktor penyebabnya guys. Untuk Bitcoin Lightning Network adalah protokol lapisan kedua ya yang dibangun di atas blockchain Bitcoin untuk mengatasi masalah skalabilitas ini. Hal ini memungkinkan para partisipan untuk membuat saluran pembayaran, melakukan transaksi off-chain dengan cepat dan murah guys, dan menyelesaikan saluran pada blockchain Bitcoin ketika diperlukan. Lightning Network ini bertujuan untuk meningkatkan kecepatan, skalabilitas, dan privasi transaksi Bitcoin ya, dan menjadikannya lebih efisien untuk transaksi mikro sekaligus mengurangi biaya dan kemacetan pada jaringan utama guys. Nah, ini menarik ya yang dilakukan oleh Binance ini, dan semoga aja ini juga menjadi stimulus yang positif ya tentu saja untuk Bitcoin, karena implementasi dari teknologi Lightning Network ini ya untuk mengatasi masalah kemacetan dari blockchain Bitcoin ini guys. Ini akan keren banget ke depannya. Kemudian kita lanjut untuk informasi berikutnya ya. Kita lansir dari harian Watcher.guru, di mana tadi sudah disebutkan ya bahwa Dutch Bank atau bank dari Belanda ya, ini mengajukan permohonan lisensi kustodian kripto guys. Nah, ini menarik ya. Jadi beberapa institusi dari industri keuangan tradisional ini telah memperluas layanan mereka ya dengan mengintegrasikan produk kripto guys. Dutch Bank yang berbasis di Jerman adalah yang terbaru yang bergabung dalam daftar, di mana manajer aset senilai 1,4 triliun dolar ini ya telah mengajukan permohonan lisensi regulasi untuk mengoperasikan layanan kustodian untuk aset seperti kripto guys. Jadi inisiatif terbaru ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan biaya bank. Di samping itu, langkah ini juga sejalan dengan upaya unit investasi bank yaitu DWS Group untuk meningkatkan pendapatan dari penawaran terkait aset digital guys. David Lane sebagai kepala global di Corporate Bank Dutch Bank dilaporkan mengatakan pada sebuah konferensi baru-baru ini guys, kami sedang membangun bisnis aset digital dan kustodian kami. Kami baru saja memasukkan aplikasi kami ke BaFin untuk lisensi aset digital. BaFin adalah pengawas sekuritas dari Jerman ya, dan di sisi lain Corporate Bank Dutch Bank melayani klien korporat guys, lembaga keuangan, investor, dan juga emiten. Pada dasarnya ini adalah unit perbankan komersial ya, seperti pemberi pinjaman guys. Akhir-akhir ini beberapa perkembangan terkait kustodian kripto telah terjadi ya, di mana Ripple misalnya ya,
mengakuisisi Metaco, sebuah perusahaan kustodian di Swiss, dan bulan lalu dalam upaya untuk memperluas kehadirannya di dunia internasional dan memperluas jangkauan layanannya, perusahaan pembayaran blockchain ini mengeluarkan dana sebesar 250 juta dolar ya untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut, guys. Sebelumnya, kustodian aset kripto Standard Chartered, Zodiac Custody, mengumpulkan 36 juta dolar melalui pendanaan, guys, yang dipimpin oleh SBI Holdings di Jepang. Sejalan dengan itu, grup bursa Nasdaq juga berusaha untuk mengisi posisi perantara kripto, guys. Seperti yang dilaporkan baru-baru ini, di mana mereka sedang bersiap ya untuk meluncurkan layanan penyimpanan kripto sendiri dalam beberapa bulan mendatang. Grup bursa ini terus maju untuk mendapatkan semua infrastruktur teknis yang diperlukan dan persetujuan peraturan. Bahkan mereka juga telah mengajukan permohonan ke Departemen Jasa Keuangan New York untuk mendapatkan piagam perusahaan perwalian dengan tujuan terbatas. Kemudian masih berhubungan dengan SRP ini ya. Kita lansir dari harian Bitcoinist, di mana untuk SRP Army ini menemukan hubungan Ripple ke IMF, guys, saat mengumumkan platform CBDC-nya, guys. Nah, ini menarik juga ya. Jadi sementara Dana Moneter Internasional atau IMF mengumumkan bahwa mereka sedang mengerjakan platform untuk mata uang bank sentral digital CBDC kemarin, seperti yang sudah kita informasikan ya, di mana SRP Army ini telah menemukan laporan IMF dari Maret 2023, di mana Ripple dianggap sebagai pemecah masalah yang potensial. Dan hebatnya lagi ya, hubungan antara IMF dan Ripple Labs ini sudah terjalin sejak beberapa tahun yang lalu, guys. Seperti yang dilaporkan oleh Reuters, Dana Moneter Internasional atau IMF sedang merencanakan platform CBDC untuk memungkinkan transaksi antar negara, guys. Dia juga menyerukan ya agar bank-bank sentral dunia menyepakati kerangka kerja peraturan umum untuk mata uang digital yang akan memungkinkan interoperabilitas global. Pada saat yang sama, ia memperingatkan bahwa mata uang digital dapat mengisi kekosongan jika platform CBDC yang umum tidak dikembangkan, guys. Sementara itu ya, SRP Army juga menemukan laporan di bulan Maret 2023 oleh IMF berjudul Jembatan Kepercayaan dan Aliran Uang, di mana pasar digital untuk meningkatkan pembayaran lintas batas, yang menyebutkan Ripple dan XRP. Makalah ini menyajikan ya antara lain model untuk pasar global untuk pertukaran uang token yang lebih efisien untuk lintas batas. Bagian interoperabilitas melibatkan transfer uang ke penerima dalam konteks domestik atau lintas batas. Bagian valuta asing harus dipertimbangkan dalam konteks lintas batas dan melibatkan pertukaran satu mata uang dengan mata uang lainnya. Menurut laporan tersebut, ada 3 model yang dapat dibayangkan ya untuk pasar, guys. Aset penyelesaian pribadi dan pasar seperti SRP Ripple, kemudian pasar sumber terbuka seperti jaringan Stellar Foundation atau yang lebih baru yaitu DeFi ya, dan pasar aset penyelesaian berdasarkan aset kripto yang tidak didukung seperti Strike yang memanfaatkan Bitcoin dan Lightning Network. Hebatnya lagi ya, kolaborasi Ripple Labs dengan IMF ini sudah ada sejak beberapa tahun lalu, dan presentasi pada November 2018 oleh Sagar Sarbai mengungkapkan bahwa Ripple dipilih untuk kelompok penasihat tingkat tinggi tentang fintech. Chris Larsen, ketua eksekutif Ripple, adalah anggota kelompok tersebut, guys. Selain itu ya, SRP Army telah menggali beberapa video di mana Ripple diizinkan untuk berbicara di konferensi IMF dalam beberapa tahun terakhir ini, guys. Ini akan keren banget, guys, jika memang isu ini benar, dan tentu saja ini akan sangat positif banget ya bagi SRP itu sendiri, khususnya untuk tokennya ya, yaitu SRP. Dan ini akan menjadi awal ya untuk SRP supaya bangun dari tidurnya ya dan segera mengikuti teman-temannya yang hari ini sudah naik ya, dan kita doakan aja semoga sesuai dengan skenarionya, guys. Oke, jadi sementara itu informasi dari kita, guys, dan seperti biasa kita masih menunggu kritik dan saran ya dari kalian. Nanti kita akan ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja, guys, kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.